Nih ya, ini ada Ali, kemudian Jamaluddin, kemudian Abil Ma'ali, kemudian ada Ahmad. Oke? Nah, subhanallah, masallah. Nah, artinya di sini bahwa anaknya Ahmad Al-Kusyasyi itu adalah Ali. Ali ya, dan itu terverifikasi, terkonfirmasi ada itu Biplencai. Jadi benar bahwa Ali yang ujung ini, ya Ali yang ujung ini. Jadi saya bacakan ya, Ahmad bin Abil Ma'ali bin Jamaluddin bin Ali bin Ahmad Al-Kusyasyi. Jadi generasi 1, 2, 3, 4, 5. Generasi kelima dari Syekh Ahmad Al-Kusyasyi. Oke, untuk Ali ya, itu terverifikasi sebagai anaknya Syekh Ahmad Al-Kusyasyi. Bukan buku Yasin ini. Ali ya, karena memang putra dari Syekh Ahmad Al-Kusyasyi ada 6. Yang satu laki-laki namanya Ali, kemudian yang 5 itu perempuan. Nah, kemudian kalau urutan di sini, itu Ali memiliki anak yang namanya Jamaluddin. Jamaluddin. Oke, siapa Jamaluddin? Nih, Jamaluddin. Jamaluddin. Nah, anak kedua ya dari Ali, artinya cucunya Ahmad Al-Kusyasyi. Ini Jamaluddin. Nah, Jamaluddin itu, nih Jamaluddin itu memiliki 3 anak. Ada yang namanya Abdurrahman, ada yang namanya Abu Sa'adat, ada yang namanya Abul Ma'ali. Nah, kemudian Jamaluddin memiliki siapa anak namanya? Memiliki siapa namanya? Memiliki anak yang namanya Abil Ma'ali. Nah, berarti yang terakhir nih, yang paling kecil. Abil Ma'ali. Oke, Abil Ma'ali. Jazakallah khair. Balina Yati ya. Wabarakallahu fikum. Nah, kemudian Abul Ma'ali ini hanya memiliki 1 anak. Nah, berarti kan 1, 2, 3, 4. Cicit ya. Cicitnya Syekh Ahmad Al-Kusyasyi hanya memiliki 1 anak. Siapa namanya? Muhammad Abul Khair. Muhammad Abul Khair. Punya 1. Hanya punya 1 anak. Namanya Muhammad Abul Khair. Nah, kalau di sini siapa namanya? Ahmad. Nah, ini Ahmad. Ahmad. Nah, jadi Ahmad itu tidak terkonfirmasi sebagai anaknya Abul Ma'ali. Sehingga nasab di sini, nasab cangkokan. Tidak terverifikasi sebagai keturunan dari siapa namanya Syekh Ahmad Al-Kusyasyi. Nah, lalu bagaimana dengan biografi dari Abul Ma'ali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semoga semakin hari semakin bertambah kesadaran masyarakat Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Di mana tema kita pada malam hari ini adalah membahas. Nanti setelah materinya selesai kita akan ulas ya. Kita akan ulas mengenai apa namanya diskusinya Habib Qori. Oke, Habibana Teguh Charles Iskandar Muda. Oh ya, udah closing statement sepertinya. Dimana kita pada malam hari ini akan mengulas biografi dari seorang tokoh besar di kalangan para ulama, di kalangan para ahli tarekat, ahli tasawuf, yang tokoh itu merupakan salah satu tokoh di kota Madinah. Murid beliau sangat banyak. Bahkan dari kalangan Habib pun ada. Habib Coaks. Di antaranya Abdullah bin Husin bil Faqih. Di antaranya. Kemudian di antara yang lain itu ada yang namanya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan masih banyak lain lagi dari kalangan para ulama-ulama Hazramut. Meliudut hala. Mangga biar Ratu bagus. Dan juga bahkan Utsman bin Yahya itu menyebutkan nama tokoh ini, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Yunus Ad-Dajani Al-Kusyasyi. Al-Kusyasyi ya. Dan yang kita akan ulas dalam kesempatan kali ini adalah tentang 2 kitab. Yang pertama itu kitab Tuhfatul Muhibbin ma
fi Ma'rifati Malil Madaniyyin minal Ansab, karya dari Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Ansari yang merupakan salah satu ulama yang wafat pada pertengahan abad ke-13, 1200 pertengahannya. Kemudian kitab yang kedua itu adalah Fawaidul Irtihal yang merupakan karya dari Mustafa bin Fathullah Al-Hamawi yang meninggal pada tahun 1123 Hijriah. Oh ya maaf, tadi pertengahan abad ke-12 ya, bukan 13. Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Ansari. Nah, di mana dalam kedua kitab ini ya itu mengulas cukup lengkap, mengulas cukup luas mengenai bagaimana kesejarahan dari Syekh Ahmad Al-Qushashi yang diklaim sebagai leluhurnya Habib Qori, begitu kan. Nah, dan nanti kita akan ulas juga dari data-data teman-teman apakah silsilah nasab yang dimiliki oleh Qori itu bersambung kepada Syekh Ahmad Al-Qushashi. Nanti kita akan ulas Bipting it ya. Jadi sebelumnya kita akan mengulas terlebih dahulu biografi dari Syekh Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qushashi. Ya jelas beda kelas dong. Masa Habib Qori mau dibandingkan dengan Dr. Hibut? Masa diskusi itu harus caci maki, perkataannya kasar itu kan? Nggak sesuai itu. Sebelum DNA itu, begitu ya Bang Ahmad Tafi. Boleh. Ini jilid 2 dari kitab Fawaidul Irtihal wa Nata'ij As-Safar fi Akhbaril Qarnil Hadi Ashar, karya dari Mustafa bin Fathullah Al-Hamawi yang meninggal pada tahun 1123. Jadi beliau itu mendapati beberapa putra dan beberapa cucu dari Syekh Ahmad Al-Qushashi ya, bisa dikatakan data yang hampir sezaman lah dengan Syekh Ahmad Al-Qushashi ya. Coba kita simak bersama-sama bagaimana beliau. Beliau ini bernama Ahmad bin Muhammad Al-Madani bin Yunus Al-Mad'u Abdun Nabi Al-Mulaqibu nafsahu Al-Qushashi Ibnu Syekhil Kabir Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Yusuf bin Hasan bin Yasin Ad-Dajani. Bitakhfifil jim nisbatan ila Dajanah qaryah min qura Baitil Maqdis. Artinya Syekh Ahmad Al-Qushashi ini merupakan salah satu ulama yang memiliki asal-usul dari Baitul Maqdis, dan ada salah satu ahli nasab yang menelusuri kenasaban beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu Asy-Syekhul Imam, Muqtadal A'lam, Al-Ustadul Kabir, Al-Arif Asy-Syahir, Dzut Tasarrufit Tam fil Alamin, wa Ghauthi Zamani, dan seterusnya. Beliau ini adalah seorang syekh, seorang imam yang menjadi suri tauladan, seorang ulama yang besar ya, al-arif, ahli ma'rifat yang masyhur, yang terkenal. Di mana namanya itu walladzi intahat ilaihi ri'asah fi tarbiyatil muridin. Di mana beliau ini merupakan pongkol utama, salah satu pongkol utama dari tarekat-tarekat di masa beliau ya, dalam mentarbiyah, dalam mendidik para muridin, para murid-murid dalam ilmu tarekat, wa du'ail khalqi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga beliau mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak orang-orang yang wadhaharat barakatu anfasih ala khalqin minal usaf fatabu, sehingga banyak orang-orang yang taubat ketika didakwahi oleh beliau. Gitu. Kemudian qala sahibu unsil jalil bitarikhil qudsi wal khalil. Ini salah satu ulama pada abad ke-10 Hijriah dalam kitabnya Unsul Khalil mengatakan wa manaqibuhum la tuhsa wa dzakra minhum jama'atan, kemudian menyebutkan nasab dari leluhur-leluhur Al-Imam
Ahmad Al-Qusyasi yang salah satunya itu adalah Badr bin Muhammad bin Yusuf bin Badr bin Yaqub dan seterusnya. Ini nggak perlu kenasapan ke situ. Kita karena fokus kita itu akan ke bawah ya. Jadi siapa saja putra-putra dari Syekh Ahmad Al-Qusyasi, kemudian menurunkan siapa saja, kemudian memang ada beberapa keturunan-keturunan beliau itu yang datang ke Nusantara. Nah lalu, apakah terkonfirmasi atau tidak itu Habib Qori itu sebagai salah satu keturunan dari beliau? Begitu ya BPC hitam. Kita lanjut. Illa anna Syekh Ad-Dajani kana yukhfi nasabahu. Di mana Syekh Ad-Dajani, kakek dari Al-Imam Ahmad Al-Qusyasi itu menyembunyikan nasabnya. Jadi tidak kemana-mana, oh panggil saya Sayyid Ahmad, enggak. Panggil saya Al-Imam Ahmad, enggak. Tetapi beliau itu memang menyembunyikan nasabnya. Kenapa? Iktifaan binasabi at-taqwa. Jadi karena sudah merasa cukup dengan nasab ketakwaan. Nah, begitulah kalau memang dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang asli, bahwa mereka-mereka itu tidak akan menampakkan kenasabannya. Seperti yang dicontoh ini Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Qusyasi Al-Husaini, di mana beliau ini tidak menunjukkan kenasabannya. Begitu. Oh ya, jelas. Jauh. Jauh, Bib Ahmad Yani. Oke. Al-Muqtadi, di mana nasab ketakwaan itu yuhfi nasabnya ya. Litanassul, untuk melepaskan diri an asbabil fakhri wal jahi fid dunya fatabi'athu ala dzalika dzurriyyatuhu, sehingga menyembunyikan nasab dari para keturunan-keturunan Syekh Ahmad Al-Qusyasi itu merupakan tradisi yang diikuti oleh para cucu-cucunya. Sehingga tidak masalah ketika orang lain itu tidak menyebutnya sebagai Sayyid. Gitu Beb, itu bagus. Meskipun misalkan orang lain memanggil kepada Syekh Ahmad Al-Qusyasi, Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qusyasi, tidak menyebutnya sebagai Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qusyasi, itu nggak masalah. Karena itulah yang tertuang di dalam kitab Fawaidul Irtihal wa Nata'ijus Safar, yaitu salah seorang ulasannya dengan Syekh Ahmad Al-Qusyasi. Begitu Beb Lencai. Itu lahir di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 991. Di Madinah. Di mana terkadang beliau itu menulis dengan tulisan tangannya Ahmad Al-Madani Al-Ansari, terkadang menyebutkan Sibtul Ansar. Sementara kakeknya itu yang bernama Yunus, itulah yang keluar dari kota Kudus dan meninggal di kota Madinah dan bertempat tinggal di kota Madinah. Dan kakek dari ayahnya atau buyut dari Syekh Ahmad Al-Qusyasi ini masyhurun fil Qudus, itu sangat terkenal di kota Kudus. Al-Quds ya. Bukan kota Kudus di kita, bukan. Bukan. Kemudian berikutnya banyak murid-murid, misalkan guru dulu. Di antara guru-guru beliau itu banyak ya. Yang pertama tentu ayahnya, yaitu Syekh Muhammad bin Yunus Ad-Dajani atau Al-Qusyasi. Itu fikih. Fikihnya itu fikih mazhab Maliki. Kemudian ada salah satu di antaranya yang lain seperti Syekh Al-Amin bin Siddiq Al-Mirwahi, Syekh Muhammad Al-Azab, Syekh Ahmad As-Sutaiha Az-Zailai, Syekh Ali Al-Qaba, Syekh Ali bin Mutair. Itu di antara guru-gurunya. Kemudian salah satu guru-guru yang katakanlah paling utama di antara guru-guru yang lain itu adalah Syekh Ahmad Asy-Shannawi atau Asy-Shinnawi, yang dikenal dengan Al-Khami, Asy-Syafi'i, As-Sufi, wa tamadhhaba bima zahabihi. Dan murid-muridnya banyak.
Murid-muridnya banyak. Di antaranya adalah Syekh Mullah Ibrahim atau Syihabuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani. Salah satu ulama dari Madinah juga, yang merupakan penerus perjuangan beliau juga. Gitu. Kemudian di antara muridnya itu namanya Al-Arif Billah Magbul Al-Muhjab Az-Zailai. Zailai. Kemudian di antara muridnya itu ada Habib Abdullah bin Syah Al-Idrus. Yaitu ketika apa? Ketika siapa namanya Abdullah bin Syah Al-Idrus itu berziarah ke kota Madinah, kemudian ya meminta ijazah. Jadi dengan mendapatkan ijazah itu selesai. Begitu. Ya artinya sanad-sanadnya itu hanya sanad ijazah doang. Bukan sanad al-akhd wa talaqi, bukan. Bukan mengambil ilmu, bukan talaki dari satu kitab yang kecil kepada kitab-kitab yang lainnya. Nah ini yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Balawi, di antaranya Abdullah bin Syah Al-Idrus. Kemudian siapa namanya? Dari kalangan Balawi ada Abdullah bin Faqih. Kemudian ada Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu hanya ijazah. Jadi bukan yang mulazamah begitu, enggak. Yang secara terus-menerus mengambil keilmuannya dari A sampai Z begitu, enggak. Enggak seperti itu, tidak. Di antara muridnya lagi Abdurrahman Al-Maghribi Al-Idrisi, Isa Al-Ja'fari Al-Maghribi, kemudian Syekh Mahna bin Awad Bamazru, ini dari Hazramut ini. Kemudian Abdullah bin Faqih wa jama'atun min ulama'i Bani Alwi. Dan juga sekelompok orang dari kalangan Balawi. Wa min fuqaha Yaman min Bani Ja'man wa ghairihim, dan juga lainnya dari kalangan para ulama-ulama Yaman, yaitu dari kabilah Ja'man ataupun yang lainnya. Nah, tentu salah satu murid yang terbesar dari Syekh Ahmad Al-Qashashi itu adalah Syekhun Al-Arif Billah As-Samadani Al-Alimur Rabbani wa Khalifatuhur Ruhani Ibrahim bin Hasan Al-Qurani Asy-Syahrani. Itu. Ya, dan itu adalah murid yang paling utama. Nah, di antaranya juga ini, ya, di antaranya juga, oke, dan seterusnya lah, kepanjangan nanti. Di mana kewafatan beliau, ya, kewafatan beliau itu adalah di kota Madinah pada tahun 1071. 1071. Artinya beliau meninggal pada abad ke-12 Hijriah. Jadi kalau melihat dari sini bahwa memang mayoritas dari kalangan tokoh-tokoh Balawi yang bertemu dengan tokoh besar seperti Syekh Ahmad Al-Qashashi itu bukan talaki, bukan pesantren, bukan, tetapi hanya sekedar bertemu karena melihat ini adalah ulama besar sehingga dimintain ijazah, hanya begitu saja. Nah lalu kemudian mengklaim bahwa seluruh sanad-sanad yang ada di dunia itu adalah dari kalangan Balawi, tapi pada faktanya ini Syekh Ahmad Al-Qashashi itu justru menjadi salah satu poros di dalam sanad keilmuan dari berbagai tempat, mau itu di Yaman, mau itu di Hijaz, bahkan di Nusantara. Sebagai contoh misalkan ada Syekh Yusuf Al-Makassari, di mana Syekh Yusuf Al-Makassari itu merupakan salah satu murid dari Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani, dan mengambil dari beliau Syekh Ahmad Al-Qashashi. Jadi di Nusantara itu pun juga tidak mengambil dari Habib. Kalau melihat dari jalur Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari mengambil dari Ibrahim Al-Qurani. Ibrahim Al-Qurani mengambil dari Ahmad Al-Qashashi dan seterusnya. Ahmad Asy-Shinnawi dan seterusnya. Begitu. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, ya, ini mengenai karya-karya beliau itu banyak. Ada sampai 70 karya beliau itu. Ada sekitar 70 karya-karya yang beliau tuliskan, ya. Dan itu dalam berbagai bidang, ada yang bidang akidah, ada yang bidang tasawuf, ada yang bidang sanad. Yang diantaranya itu adalah As-Simtul Majid, seperti yang saya tampilkan di di thumbnail video kita atau live kita pada malam hari ini. Gitu. Oke, kemudian berapa lagi diantaranya? Apalagi diantaranya?
Bentar, di sini disebutkan ini. Banyak, tenang. Oke. Ini panjang amat ya. Nah, Tuqaribus Sab'in ya. Syarah ala Hikam Ibnu Athaillah, karya beliau. Kemudian berikutnya itu ada apa namanya ini? Kata Al-Hikam guys tadi. Asya al-Mawahib al-Laduniyah, ini dari sisi sejarah. Kemudian Bustanul Abidin, Asimtul Majid, yang di situ terkumpulkan torikoh-torikoh atau jalur-jalur periwayatan dan sanad beliau dari para masyayikhnya. Kemudian Mas'alatul Kasab, kemudian Syarah Aqaid An-Nasafi, kemudian Daw'ul Halah, fi dzikri hu wal jalalah. Kemudian Syarah Aqidah Ibnu Khafif, kemudian Risalah Nafhatul Yakin wa Zulfatit Tamkin lil Muqinin. Kemudian Risalah fi Dzikir Bismil Jalalah Mufradan, Allah, Allah, Allah. Ada diwan syair dan seterusnya. Banyak ya. Dan itu bisa ditelusuri dalam kitab yang saya sampaikan tadi. Fawaidul Irtihal wa Nataijus Safar, jilid kedua, halaman 307. Ya, karya dari Syekh Mustafa bin Fathullah Al-Hamawi. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ini mengenai keturunan-keturunan. Dari Syekh Ahmad Al-Qushashi, itu siapa saja? Nah, sudah saya ringkas ini. Dan coba kita sedikit ulas ya, agar lebih jelas. Biar nggak blunder begitu. Agar orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunannya itu terverifikasi atau tidak. Bahwa dia ini sebagai keturunannya atau tidak. Karena memang yang menuliskan kitab Tuhfatul Muridin, Tuhfatul Muhibbin, ya, Tuhfatul Muhibbin, itu adalah ulama yang mendapati cucu dari apakah seseorang yang mengaku-ngaku sebagai keturunannya siapa namanya Al-Imam Ahmad Al-Qushashi itu terverifikasi atau tidak, gitu ya. Oh ya, ini tadi biasa ada energi-energi negatif begitu. Mui kemana? Nggak tahu itu kemana ya muinya ya. Allah. Nah, oke. Di mana di sini dalam kitab ini menyebutkan Baitul Qushashi. Ada keluarga Al-Qushashi, nisbatun ilal Qushash. Hadman li nafsihi baina abna'i jinsi. Qushash itu apa artinya? Artinya itu adalah gugur. Gugurnya segala sesuatu dari dirinya. Begitu. Jadi Al-Qushashi itu adalah seseorang yang menggugurkan ilmunya, tidak merasa bahwa dirinya memiliki ilmu, tidak merasa memiliki harta, tidak merasa memiliki murid, tidak merasa memiliki amal, tidak merasa memiliki ibadah, tidak merasa bahwa dirinya itu paling tinggi di antara yang lain. Itu jadi untuk lakopnya saja itu punya atau ada filosofinya itu sebenarnya. Mbak Inai ya, apa Kang Inai, sehat selalu, amin, terima kasih. Hadman li nafsi baina abna'i jinsi. Asluhum Al-Qutbul Kabir wal Waliyus Syahir Al-Arif Billah Syekhu Syuyukhina. Gurunya para guru-guru kami. Jadi kakek guru kami. Kata penulis ini ya, Syekh Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Ansari. Itu cucu murid beliau kepada Syekh Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qushashi. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qushashi nisbatan ila Dujana Ad-Dajani. Ila Dajana, qaryah min a'mali Baitul Maqdis, tadi sudah kita uraikan ya. Dan waqad tarjamahu jama'atun minal mu'arrikhin, banyak dari para sejarawan yang mengulas biografi beliau, di antaranya tadi yang kita kutipkan dari kitab Fawaidul Irtihal wa Nataijus Safar, karya dari Mustafa bin Fathullah Al-Hamawi, jilid kedua tadi. Beliau lahir 992 Hijriah. Wafatnya tanggal 19 Dzulhijjah 1070. Dengan satu penyakit bidah ya hasril baul. Jadi apa namanya, kencing batu ya, kencing batu ini, bating-bating ini, naudzubillah ya. Dan makamnya itu di belakang Kubah Halimah As-Sa'diyah, dan saat itu masih diziarahi. Dan wa dzukira annahu yantasibu ila Sayyidina Al-Husain, nasab beliau kepada Sayyidina Husain. Wa dzakara nisbatahu ilaihi min jihatil aba, itu dari sisi ayah-ayahnya begitu ya.
Cuman wa kana la yudhiru dzalika wa timaduhu ala syarafit taqwa. Dan beliau tadi seperti yang kita sampaikan, beliau ini Syekh Ahmad Al-Qushayri itu menyembunyikan nasabnya dan lebih menunjukkan bersandar kepada nasab ketakwaan. Nah, kemudian beliau pergi ke Yaman untuk mendatangi beberapa orang-orang yang soleh di sana. Seperti tadi ya, tokoh-tokoh yang kita sebutkan namanya. Kemudian beliau memiliki banyak karangan, kemudian memiliki banyak murid. Kemudian salah satu gurunya yang paling utama itu adalah Syekh Ahmad Asy-Syannawi Al-Abbasi. Dan beliau nikah dengan putrinya dan keturunan dari siapa namanya Syekh Ahmad Asy-Syannawi itu hanya perempuan tadi dan yang kemudian dinikahi oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri. Oke, kemudian wasarat. Oke. Wa kana li Syekh Ahmad Al-Mazbur waladun wahid min adz-dzukur ismuhu Ali wa minal banat khams. Jadi Syekh Ahmad Al-Qushayri itu memiliki 6 anak. Yang 5 itu perempuan, kemudian yang 1 itu laki-laki. Kemudian yang laki-laki namanya Ali. Ali ya, itu menjadi orang yang saleh dan menurunkan 1 2 3 4 keturunan yang namanya Abdullah, kemudian Jamaluddin, kemudian Hamzah, kemudian Haila. Nah, cuman yang disebutkan di sini adalah keturunan-keturunan dari Abdullah serta Jamaluddin. Oke. Kemudian ya, Abdullah ini yang merupakan cucu dari Ahmad Al-Qushayri itu pergi ke Nusantara. Pernah ini, cucunya ini pergi ke Nusantara. Yang namanya Syekh Abdullah itu pergi ke Nusantara. Beliau lama di Nusantara, kemudian banyak pengikutnya. Kemudian kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah dan meninggal di Madinah. Nah, kemudian beliau itu memiliki 2 keturunan, yaitu Abul Fatah dan yang kedua itu Ahmad. Dan Abul Fatah itu apa namanya yang merupakan cicit dari Syekh Ahmad Al-Qushayri itu juga pergi ke Nusantara. Wa hasalalahu qabulun wa iqbal. Kemudian wa kana bainana wa bainahu suhbah wa mahabbah, dan itu ditemuin itu cicit dari siapa namanya Syekh Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Ansari ya, itu pernah ditemui dan menjadi sahabatnya itu. Oke, nanti Beb Mas Joyo. Kemudian Ahmad dan seterusnya ya. Nah, lalu di sini sudah saya ringkas untungnya. Bahas nasabnya Koridi Komal. Ini lagi live ini Beb Ergian. Antum jangan begitu ya. Ini sudah saya gambarkan ini. Keturunannya siapa saja. Dan kalau melihat tadi kemarin video yang disebarkan oleh siapa namanya teman-teman itu di YouTube, saya sudah men-screenshotnya ya. Nah, sebentar. Jadi ini. Tuh. Tuh lihat dari mana. Nah, itu siapa itu? Iya. Siapa itu? Iya. Kemudian, terus. Nah, itu nasabnya yang kita akan bongkar itu ya. Terus. Iya. Terus, dan seterusnya lah ya. Masalah. Keren. Nah, udah saya screenshot itu. Jadi ini. Mana tadi? Ya. Ini ya. Ini ada Ali, kemudian Jamaluddin, kemudian Abil Ma'ali, kemudian ada Ahmad. Oke? Nah, subhanallah, masyaallah. Nah, artinya di sini bahwa anaknya Ahmad Al-Qushayri itu adalah Ali ya, dan itu terverifikasi, terkonfirmasi ada itu Beb Lencai. Jadi benar bahwa Ali yang ujung ini
Ya, Ali yang ujung ini. Jadi saya bacakan ya, Ahmad bin Abil Ma'ali bin Jamaluddin bin Ali bin Ahmad Al-Kushashi. Jadi generasi 1, 2, 3, 4, 5. Generasi kelima dari Syekh Ahmad Al-Kushashi. Oke, untuk Ali ya, itu terverifikasi sebagai anaknya Syekh Ahmad Al-Kushashi. Bukan, ini bukan buku Yasin ini. Ali ya, karena memang putra dari Syekh Ahmad Al-Kushashi ada 6. Yang satu laki-laki namanya Ali, kemudian yang 5 itu perempuan. Nah, kemudian kalau urutan di sini, itu Ali memiliki anak yang namanya Jamaluddin. Jamaluddin. Oke, siapa Jamaluddin? Nih, Jamaluddin. Jamaluddin. Nah, anak kedua ya dari Ali, artinya cucunya Ahmad Al-Kushashi. Ini Jamaluddin. Nah, Jamaluddin itu, nih Jamaluddin itu memiliki 3 anak. Ada yang namanya Abdurrahman, ada yang namanya Abu Sa'adat, ada yang namanya Abul Ma'ali. Nah, kemudian Jamaluddin memiliki siapa anak namanya? Memiliki siapa namanya? Memiliki anak yang namanya Abil Ma'ali. Nah, berarti yang terakhir nih, yang paling kecil. Abil Ma'ali. Oke, Abil Ma'ali. Jazakallah khair. Balina Yati ya. Wabarakallahu fikum. Nah, kemudian Abul Ma'ali ini hanya memiliki 1 anak. Nah, berarti kan 1, 2, 3, 4. Cicit ya. Cicitnya Syekh Ahmad Al-Kushashi hanya memiliki 1 anak. Siapa namanya? Muhammad Abul Khair. Muhammad Abul Khair. Punya 1. Hanya punya 1 anak. Namanya Muhammad Abul Khair. Nah, kalau di sini siapa namanya? Ahmad. Nah, ini Ahmad. Ahmad. Nah, jadi Ahmad itu tidak terkonfirmasi sebagai anaknya Abul Ma'ali. Sehingga nasab di sini, nasab cangkokan. Tidak terverifikasi sebagai keturunan dari siapa namanya? Syekh Ahmad Al-Kushashi. Nah, lalu bagaimana dengan biografi dari Abul Ma'ali? Kemudian biografi dari Muhammad Abul Khair, di mana untuk Abul Ma'ali itu meninggal pada tahun 1168 Hijriah. Beliau dimakamkan di Mekah. Nah, kemudian untuk Abul Khair itu meninggal di Wadil Fara pada tahun 1195. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak penjelasannya. Nah, begitu. Tenang, Beb. Salah kecap tarim ya. Masalah. Oke. Yang terakhir ya, Abul Ma'ali. Wa amma Abul Ma'ali al-Mazbur fanasya'a ala tariqati walidihi. Adapun Abul Ma'ali, ya, beliau itu tumbuh sesuai dengan tariqah dari ayahnya. Siapa bapaknya Abul Ma'ali? Jamaluddin. Begitu. Kemudian wazada alaihi bi an sakana wadil fura, di mana beliau itu bertempat tinggal di Wadil Fura, wa tashabbaha bil badiyah fi aqwalihim wa af'alihim. Kemudian beliau itu menyerupai orang-orang Badui, orang-orang pedalaman dari sisi ucapan dan perbuatan. Wasarat fihi jafwa, sehingga beliau itu memiliki satu sikap yang cukup keras. Dan beliau meninggal waktu fi Mina, beliau meninggal di Mina ini Abul Ma'ali. Wadufina di Makkah. Beliau dimakamkan di Mekah setelah melaksanakan haji pada tahun 1168. Oke. Dan kemudian anaknya cuma 1. Anaknya cuma 1. Siapa itu? Anaknya cuma 1. Muhammad Abul Khair namanya. Muhammad Abul Khair fanasya'a ala tariqati walidihi fi jami'i ahwalih. Dan beliau itu tumbuh sesuai dengan pendidikan dari ayahnya di semua perilaku beliau. Begitu. Wa man yusyabih abah fama zalam. Dan meninggalnya itu di mana? Wadil Fura. Tahun berapa? 1195. Nah, kemudian walahu min badawiyatin auladun hunaka. Kemudian siapa? Muhammad Abul Khair yang merupakan cicit dari Syekh Ahmad Al-Kushashi itu memiliki banyak keturunan di Arab Badui, begitu. Jadi nggak ada ini
siapa namanya? Abul Khair itu memiliki seorang anak yang maaf, bukan Abul Khair, Abul Ma'ali. Abul Ma'ali memiliki seorang anak yang namanya Ahmad. Nah, jalur Ahmad itulah yang diklaim oleh Qori. Begitu. Nah, kalau memang iya, tuh tunjukkan data sezaman dong. Begitu kan? Kalau memang iya bahwasannya Abul Khair itu ya merupakan atau memiliki seorang anak yang namanya Ahmad, ya tunjukkan. Karena yang tertulis di sini ini data sezaman ya. Data sezaman. Karena untuk Abul Ma'ali ya, Abul Ma'ali, nah itu pernah ditemui oleh penulis kitab ini, data sezaman ini. Kalau memang iya bahwasannya apa namanya? Abul Ma'ali memiliki seorang anak yang namanya Ahmad, ya tinggal dibuktikan. Begitu, tinggal dibuktikan karena nama anaknya itu Muhammad, bukan Ahmad. Sementara yang di sini itu namanya Ahmad. Sementara di sini namanya Ahmad. Begitu. La ilaha illallah, astagfirullah. Nah, jadi begitu ya. Jadi intisarinya kita sudah mengulas dari awal sampai sekarang. Bagaimana anak keturunan dari Syekh Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qushashi, yang beliau itu menikah dengan putrinya Syekh Ahmad Asy-Syinawi yang kemudian memiliki anak 6 orang, yang satu laki-laki yang namanya Ali, kemudian 5 anak perempuan. Kemudian memiliki 4 anak, ada Abdullah, ada Jamaluddin, ada Hamzah, ada Hailah. Nah, kemudian Jamaluddin ini memiliki 3 anak, Abdurrahman, Abu Sa'adat, Abul Ma'ali, dan Abul Ma'ali memiliki anak Muhammad Abul Khair, bukan Ahmad ya, bukan Ahmad. Jadi kalaulah Abul Ma'ali memiliki seorang anak yang namanya itu Ahmad, ya, ya tinggal dibuktikan data sezamannya. Karena ini yang saya bawakan dari kitab Tuhfatul Muhibbin, Fima Ma'rifatima lil ansabi minal madaniyin. Ya, itu data sezaman. Begitu. Karena beliau langsung bertemu dengan cucu dari Syekh Ahmad Al-Qushashi. Allah. Nah, jadi begitu teman-teman. Sehingga ya memang nggak terkonfirmasi. Kalau sesuai dengan data yang sudah kita ulas tadi barusan. Begitu. Ya, ada teman-teman kemarin tuh saya rasa kurang pas lah. Dari siapa namanya, Habib Kingkong Halim. Kemudian ada Habib-Habib yang lain. Ini begitu teman-teman ya. Oke. Enggak nyambung berarti itu. Enggak nyambung. Terus nyambungnya gimana? Ya mana GTH? Karena kita itu membahas tentang siapa dari keturunannya keluarga Al-Qushashi, Syekh Ahmad Al-Qushashi, begitu. Nah, jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Kalau memang iya, buat pembanding begitu, yang datanya sezaman begitu kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian tadi ya sebenarnya untuk Abnaul Imam, yaitu sudah berkali-kali kita ulas, berkali-kali kita bahas tentang Abnaul Imam. Oh ya, betul Kang Ranggena, kasusnya sama seperti Ubaid, betul. Kasusnya sama seperti Ubaid. Jadi Abul Ma'ali punya satu anak yang namanya siapa tadi? Muhammad Abul Khair. Kemudian yang dalam nasabnya itu tadi, yang diisbat di Tuban, itu namanya Ahmad. Jadi nggak sinkron itu, nggak sinkron ya. Jadi begitu teman-teman. Harry Pras ya. Oke, siap. Oke. Film Balawi ya. Boleh. Film Balawi. Nah, kemudian berikutnya untuk poin yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai tadi ada sebuah kitab yang namanya itu Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Di mana ketika saya itu mendengar bacaannya itu, aduh, acak-acakan bacaannya mah. Bacaannya itu acak-acakan. Masa bacanya gimana tadi itu? Coba kita cari redaksinya ya. Abnaul Imam. Nah, jadi begini, karena saya pernah kuliah, dan kuliah itu ada satu mata kuliah, satu MK, yang namanya itu Al-Bahats
Al-bahas wa usulit tahqiq. Al-bahsu manahijul bahsi wa usulut tahqiq. Metodologi penelitian dan kaidah-kaidah dalam mentahqiq sebuah manuskrip. Artinya begini, ketika kita itu mendapati sebuah manuskrip, lalu kemudian manuskrip tersebut itu sudah digarap oleh tokoh-tokoh yang lain. Oke lah, nggak masalah. Nggak masalah. Nah, hanya saja manuskrip ini kemudian ditambahi ya begini dan begitu. Kemudian ditambahi dengan musyajar atau pohon-pohon nasab. Begini dan begitu. Ya kan? Terus lalu kemudian apakah manuskrip ini ya setelah ditahqiq dengan sedemikian rupa kemudian tidak bisa dibedakan mana redaksi yang asli dari musannifnya dan mana redaksi yang bukan dari musannifnya. Nah, itu sudah gugur nanti pada ujungnya. Kenapa? Karena manuskrip ini sudah diinterpolasi, sudah ditambah-tambahi. Nah, sehingga untuk menjadikan hujjah bahwa kitab ini ditulis pada abad ke-5 Hijriah itu gugur. Nah, kalaulah dia itu mau menelusuri usul atau qawaid itu tahqiq, kaidah-kaidah dalam mentahqiq manuskrip. Begitu, ya. Oke. Tadi saya sedikit menyimak ya. Bahwasannya ya sebenarnya manuskrip ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah manuskrip yang ditulis pada abad ke-5 Hijriah. Kalaulah itu tambahan, ditambahkan oleh Muhammad bin Nasr, ditambahkan oleh Abul Aun Muhammad As-Safaraini, ditambahkan oleh Ibnu Sadaqah Al-Halabi ataupun yang lainnya, ya maka itu jadi karya mereka. Bukan malah ini menjadi karya-karya dari Imam Ibnu Tabataba. Karena apa? Karena dari sisi judul saya sudah masalah itu. Dari sisi judul Abnaul Imam fi Misra wa Syam, yaitu keturunan-keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di Mesir dan juga yang ada di Syam. Sementara untuk Irak misalkan itu nggak masuk ke Syam, itu Irak. Basrah misalkan itu nggak masuk, Syam nggak masuk. Atau Najaf misalkan nggak masuk. Atau misalkan Roy ya, kota Ras itu nggak bakalan masuk di sini. Kemudian di Hijaz nggak bakalan masuk. Atau di mana, di Turki ya, di Turki atau Rum ya nggak bakalan masuk karena ini dari judulnya saja itu Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Begitu. Kemudian berikutnya, jadi ini yang membuat diagram atau membuat musyajar, ya, membuat musyajar atau pohon nasab. Nah, itu dibikin oleh siapa? Dibikin oleh Yusuf Jamalul Lail. Ya, dibikin oleh Yusuf Jamalul Lail dan dibantu oleh anaknya, begitu. Jadi makanya di sini, lalu bagaimana penisbatan? Apakah benar Abnaul Imam fi Misra wa Syam itu penisbatannya kepada Al-Imam Ibnu Tabataba? Yang nggak bisa dibuktikan juga. Nah, makanya di sini coba alasan kita lihat bagaimana alasan dari Yusuf Jamalul Lail ketika mentahqiq kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam yang kemudian dijadikan sebagai hujjah atau dalil untuk kenasapannya Ba'alawi. Ini rontok sebenarnya. Coba kita lihat bagaimana alasannya ya. Wa minal matlub an yata'aqqada fi haqqin nasi 'ammatan wa ahli baiti Rasulillah khassatan ri'ayata hadhil umur. Oke, bukan itu. Sebentar ya. Muqaddimah. Oke. Satu ya. Qimatuhu an-nahtimami bi nasyri hadzal kitab wal i'tina' bihi wa tasjirihi kana li iddati ahdaf. Ada beberapa tujuan, ada beberapa tujuan atau target kenapa saya itu sampai mau mentahqiq kitab Abnaul Imam dan saya cetak, kemudian saya tahqiq, kemudian saya sebarkan kemana-mana. Satu, qimatuhul ilmiyah wa manzilatuhut tarikhiyah. Ya, karena satu melihat qimah, melihat tingginya keilmuan yang ada di sini. Ya, artinya dari sisi sudut pandang keilmuan. Dan juga dari sisi sejarah. Kenapa? Limah tawahu min ansabi al-baitin nabawi. Ya, karena di situ mencakup nasab-nasab dari para keturunan Nabi.
Fahuwa ahadu a'midatil masadir al-mawsuqah katanya. Itu adalah salah satu dari beberapa sumber-sumber yang terpercaya. Allati arrakhat litilka al-hukbah az-zamaniyah al-mutaqaddimah allati yumakkinul furu' min ma'rifatil usul. Yang bisa menggambarkan kesejarahan yang terdahulu, yang bisa menyambungkan antara usul dengan furu', antara anak dengan bapak, antara cucu dengan kakek, dan seterusnya. Satu. Kemudian yang kedua, li ahammiyati hadal kitabil maktub libni toba qama ibnu sadaqah al-halabi al-warraq wa huwa Ahmad bin Saleh bin Ahmad al-Khalwati wa kana warraqan wa adiban fadilan. Yang kemudian manuskripnya itu kemudian disalin oleh Ahmad bin Saleh atau Ibnu Sadaqah al-Halabi al-Warraq, di mana beliau itu tukang nulis, tukang nyalin kitab. Oke, wa adiban fadilan, seorang sastrawan begitu. Yang meninggal pada tahun, saya terjemahkan ke Indonesia saja ya. Yang meninggal pada tahun 1189. Nah, kemudian waqad zada alal makhtuti ziyadat. Dan siapa namanya Ibnu Sadaqah al-Warraq ini telah menambahkan banyak tambahan. Fi salasilil ansab, dalam silsilah nasab ba'da asri Ibnu Toba setelah masanya Ibnu Toba. Wahya fi jumlatiha muttafiqatun ma'a kullil mawarid wa ummahatil kutub fi ansabi alil bait wa mutabaqatun laha. Dan itu secara mayoritas itu sesuai cina dengan beberapa sumber-sumber kitab-kitab nasab. Nah, tapi pertanyaannya di sini. Ketika ada seorang tokoh yang meninggal pada tahun 478, lalu kemudian ditemukan oleh seseorang yang hidup pada abad ke-12, tahun 1100 sekian. Lalu dia salin, dia tambahkan segala macam. Dan tidak dibedakan mana yang tambahan, mana yang asli. Nah, kira-kira dari sisi ilmiah, ini bisa atau tidak dinisbatkan kepada seorang tokoh yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Nah, tentu nggak bisa. Kenapa? Kalaulah memang ini ditulis oleh Ibnu Sadaqah al-Warraq, maka ini adalah karya dari Ibnu Sadaqah al-Warraq, bukan karya dari Ibnu Toba. Kalaulah mau bahwasanya ini adalah dijadikan sebagai sebuah kitab nasab yang dijadikan sebagai sumber dalam sejarah, ya tentu kembalinya bukan abad ke-5 Hijriah, tetapi kemana kembalinya? Kemana? Kembalinya adalah ke abad 12 Hijriah, begitu. Waalaikumsalam Mbak Meliani. Terima kasih Mbak Rosi ya sudah mampir di sini. Oke, itu poin yang berikutnya. Sehingga keotentikan kitab ini sebagai salah satu karya dari Al-Imam Abul Muammar Yahya Ibnu Toba yang meninggal pada abad ke-5 Hijriah. Keotentikan bukan Aduh, Masya Allah. La ilaha illallah. Oke. Terus, tidak hanya Ibnu Sadaqah al-Warraq, bukan. Ya, ngalintang surga. Tapi ada ulama yang lain. Siapa namanya? Samsud Abul Aun. Muhammad Syamsuddin bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman An-Nabulsi. Itu ditambahkan lagi. Ditambahkan lagi. Ya kan? Dimana di situ apa yang dia lakukan itu? Haqqaqahu fi 25 sahifa. Dia jadikan itu 25 halaman. Wa adhafa laha arba'an. Kemudian dia menambahkan 4 lagi. Kamuqaddimatin fi ilmil ansab. Muqaddimahnya ditambahkan. Kemudian waqad harisa ala tadwini adadin minal ansab. Kemudian dia tambahkan lagi tuh nasab-nasabnya itu. Masih dia tambahkan lagi. Wa mutabiqatan laha, ya dia sesuaikan. 2 tokoh. Nah, kemudian yang berikutnya siapa namanya ini? Wa taswibi ba'daha, oke lanjutannya. Dia benarkan yang salah, awit ta'nifihi dia batalkan. Nah, jadi nggak jelas di sini jadinya.
Ini siapa namanya? Muhammad An-Nabulsi, Muhammad Syamsuddin An-Nabulsi. Itu pun juga menambahkan, mengurangi. Ada yang ditambahkan oleh beliau, ada yang dikurangi. Nah, lalu yang benar yang mana ini? Ketika sudah ada manuskripnya, kemudian ditambahkan oleh seorang sosok, seorang tokoh, lalu yang benar yang mana ini? Kan jadi blunder sebenarnya kan? Jadi blunder. Jadi nggak bisa untuk dikembalikan kitab ini kepada abad kelima Hijriah. Oke, kemudian berikutnya. Ditambah lagi nih, tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga. Naqalahu wa haqqaqahu wa allaqa alaihi Muhammad bin Nassar Ibrahim al-Maqdisi ba'dama dzukira ila anintaha ilaihi Ibnu Sadaqah al-Warraq. Ditambahkan lagi dengan tokoh yang ketiga, ditambah-tambah lagi. Wa ba'dama adhafa ilaihi fil hawashi ma wajadahu fi awraq Muhammad as-Safari. Dia gabungkan itu. Dia gabungkan catatan-catatan dari siapa namanya? An-Nabulsi. Dia tambahkan dari Muhammad bin Sadaqah al-Warraq. Dia tambahkan lagi, dia gabung. Dan dia tidak membedakan mana ini yang matan yang punya Ibnu Toba-Toba dan mana yang bukan, begitu. Nah, artinya sehingga dari sini saja sudah gugur sebenarnya penisbatan kitab Abnaul Imam kepada satu tokoh yang hidup pada abad kelima Hijriah. Nggak bisa itu, nggak bisa. Mau dibagaimanapun kan, itu nggak bisa. Oke, kemudian berikutnya, ya. Berikutnya, ini dari muhakiknya sendiri, dari mualiknya sendiri, muhakiknya itu sendiri. Ini rada panjang nggak masalah ya. Lama nadartu fi hadhil mahtutah. Ketika saya melihat mahtutat manuskrip ini. Waqaftu 'alaiha qira'atan wa tadqiqan wa tahqiqan, dan saya diami ini kitab. Membaca, menelusuri, mentahqiq. Maka wajadtu anna ibn Sadaqah al-Halabi al-Warraq intasakhaha min makhtut li Abil Muammar Yahya bin Muhammad al-Hasani an-Nassaba syahir bibni Toba-Toba. Maka manuskrip itu adalah punyanya Abul Muammar Yahya bin Muhammad al-Hasani, yaitu Ibnu Toba-Toba, dan itu pada tahun 165. Nah, ini sebenarnya yang benar yang mana ini? Apakah tahun 165? Ataukah tahun 478? Atau bagaimana ini? Terus. Wadzalika sanata 65 wa mi'ah wa alf. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Warraq itu ya pada tahun 1165. Oh, maaf tadi salah ya. Dan itu pada tahun 1165. Ba'da ruju'ihi min Dimashq ila Halab. Oke, setelah beliau kembali dari Damaskus ke kota Halab, Aleppo. Wa kana rahila ilaiha sanata 63 dan seterusnya lah ya. Kemudian fakana kama yadharuli, maka sebagaimana yang nampak bagi saya min athari rahilihi ila Syam annahu, yaitu pasca setelah beliau itu bepergian dari Syam, ketika beliau itu intasakha hadil makhtutat, ketika beliau itu menyalin manuskrip tadi itu yang punya Abul Muammar Yahya bin Muhammad Ibnu Toba-Toba, ketika disalin zada 'alaiha ziyadatin. Maka beliau banyak tambahan-tambahan, tabdu wadhihatan, yang sangat jelas. Min dzikrihi asma'an fi salasilil ansab. Yaitu dia menambahkan banyak nama dalam silsilah nasab. Yarji'u tarikhu wujudi ashabiha, di mana tarikh atau sejarah keberadaan dari nama-nama dari tokoh-tokoh yang ditambahkan itu adalah kepada masa yaqa'ubit ta'kid, yang terjadi, yang bisa dipastikan itu setelah ba'da asri Abil Muammar Ibnu Toba-Toba sahibil kitab. Itu jelas. Artinya nggak mungkin ini adalah redaksi dari Ibnu Toba-Toba. Tapi ini adalah memang tambahan dari penyalinnya. Begitu. Oke. Wa kama tabdu aidan min iradihi ma'lumatin. Dan ini juga sangat jelas ketika siapa namanya ini Ibnu Sadaqah al-Warraq itu mana tadi? Dia menambahkan banyak
pengetahuan-pengetahuan yang dia nasabaha ilan nasabah al-Iraqi Ahmad bin Ali Asy-Syahir bibni Inabah al-Hasani. Di mana pengutipannya itu dari Ibnu Inabah yang meninggal pada tahun 828. Sehingga wadhalika yadullu dalalatan jaliyatan, dan itu jelas menunjukkan suatu pertunjukan yang nyata, penunjukan yang nyata ala annahu kanudharaihi, bahwa dia sama seperti yang lain. Sahhaha fil kitab, dia mentashih, meluruskan kitabnya. Wazada alaihi ma wajadahu fil marajil ukhra, dan dia menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan dari data-data yang lain. Wa masami'ahu, atau yang dia dengar. Wa hafidahu, atau yang dia hafal. Wa dawwanahu fi Syam an syuyukhi, atau yang dia dapatkan dari guru-gurunya yang ada di Syam, Yordania. Nah, sehingga oke, kita lanjutkan dulu. Wala ara fima fa'alahu Ibnu Sadaqah al-Warraq isa'atan ilal kitab. Ya, meskipun ditambahkan, dikurangi, dan lain sebagainya manuskripnya, itu nggak masalah, cenah. Menurut penulis, ya, menurut penulis. Min haitsu qimatul maudu'iyah, dari sisi objek keilmuan itu. Wa in kana dzalika ghairu marghubin fihi minan nahiyati syakliyah awit tarikhiyah. Meskipun yang seperti itu, ya, meskipun yang seperti itu sudah manuskrip yang ditulis pada tahun 400-an. Kemudian ditambahkan pada tahun 1100. Tidak hanya satu orang, 3 orang yang menambahkan catatannya. Dan tidak membeda-bedakan ini mana tulisan yang asli dan mana tulisan tambahan. Mana redaksinya Ibnu Toba-Toba dan mana yang lain. Sehingga dari situ saja itu sudah gugur tentunya. Dari sisi asyakliyah awit tarikhiyah, dari sisi sejarah. Ya, dari sisi historinya itu gugur itu. Sehingga nggak bisa ini tulisan seperti ini atau kitab seperti ini kemudian dinisbatkan kepada sebuah kitab yang ditulis, yang disusun pada abad ke-5 Hijriyah. Begitu. Ya. Fakot kana dan seterusnya. Artinya ini muhakiknya saja itu sudah membuktikan dirinya sendiri. Begitu. Muhakiknya sudah membuktikan bahwa di sini tidak udah nggak ori. Sudah nggak orisinil lagi, udah. Nggak bisa untuk menisbatkan kitab ini kepada seorang tokoh yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Sehingga mau la ilaha Rasulullah mau ngoceh sampai doer mulutnya, ya, bahkan mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab yang ditulis pada abad ke-5 Hijriah, nggak bakalan bisa. Jadi percuma mau debat kayak gimana, ge? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi nggak bisa itu. Nah, dan dari sini sudah nyata sebenarnya. Di sini sampel manuskripnya ada, begitu kan? Tuh. Surah Al-Waraqatil Ula min Awraqi Abil Aun As-Safaraini kutibat bi khattin maghribi wa nadhunnu annaha laysat lahu hasal 'alaiha al-isti'anati biha fi kitabatihi. Tulisannya tulisan Maroko ini. Ya, jadi nggak bisa itu. Ini ada hadas sana ini. Terus. Oke. Kemudian berikutnya. Nah, ini ada manuskripnya nih. Apa ini? Qaddamani al-alim, al-allama, wal-habar, al-fahama, bahrul ulum, al-syarifah, wa nab'ul ma'arif al-latifah, wa muridul akhbar at-tarifah, syekhi wa ustadi al-fadil, Abdul Ghani bin Ismail an-Nabulsi, anna fi Syam, qauman ja'alu li Syekh al-Qutub Abi Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani nasaban mausulan. Kemudian apa ini? Tarotan bil Hasan wa ukhra bil Husain sibtai Rasulullah salawatullahi wa salamuhu alaihim fahuwa indahum Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Janki Dausad bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah Ibnul Hasan al-Musanna Ibnul Hasan as-Sibit au huwa min dzurriyyati Ismail bin Ja'far as-Sadiq wa kilahuma ghairu sahih wa qad ikhturi'a bi akharatin walam yathbut anna Syekh rahimahullah
idda'a hadan nasab wala sabata anna ahadan min auladihi fa'ala dzalika. Nah, ini kutipan dari An-Nabulsi. An-Nabulsi tahun berapa? Ya, abad ke-12, tahun 1200-an. Nah, ini contoh dari manuskripnya. Sehingga di sini mana redaksi yang menyatakan bahwa oh ini adalah redaksi dari siapa namanya Ibnu Toba-Toba. Atau ini adalah redaksi dari Ibnu Sadaqah Al-Warraq. Atau ini adalah redaksi dari Muhammad As-Safaraini. Atau ini redaksi dari satunya itu tadi. Muhammad bin Sadaqah, kemudian Muhammad As-Safaraini, kemudian Muhammad Syamsuddin An-Nabulsi. Ini mana yang benar sebenarnya? Nah, jadi dari sini saja sudah gugur sebenarnya itu. Untuk menyatakan bahwa ini adalah sebuah kitab yang ditulis pada abad ke-5 Hijriah. Padahal tahun 478 ya. 478. Syaikhul Qadir udah lahir belum sih? 478. Syaikhul Qadir baru umur 7 tahun. Dan tadi ini mengutip dari seorang tokoh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, ulama pada abad ke-12 Hijriah. Lalu bagaimana bisa seseorang ya sebuah kitab yang katanya ini ditulis pada abad ke-5 Hijriah lalu menyebutkan kutipan dari seorang tokoh yang hidup pada abad ke-12 Hijriah, yang nggak mungkin. Nah, jadi begitu teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa difahami. Yang pada kesimpulannya adalah ketika kita mengacu kepada kaidah-kaidah tahqiq, maka kitab Abnaul Imam tidak bisa dinisbatkan bahwa itu adalah murni dari karya Al-Imam Ibnu Toba-Toba. Begitu, nggak mungkin. Nah, jadi itu qorinya aja yang nggak bisa memahami redaksi dari muhakkik kitab Yusuf Jamalul Lail. Nah, jadi nggak perlu lah mau diskusi sebagaimanapun. Karena apa? Qori itu tukang bacot, Habib Qori, begitu. Nah, sehingga ada 2 poin tadi yang kita uraikan ya. Dimana poin yang pertama, ketika kita mengulas biografi dari Syekh Ahmad Al-Kushashi, kemudian kita sebutkan juga siapa saja keturunan-keturunan beliau. Bahkan satu ulama yaitu Syekh Mustafa bin Fathullah Al-Hamawi dalam kitabnya Fawaidul Irtihal wa Nataijil Asfar. Itu menunjuk beliau satu zaman dengan Syekh Ahmad Al-Kushashi ya, dan mengulas bagaimana para tokoh-tokoh baik itu dari kalangan Balawi ataupun yang lain itu berguru kepada beliau. Ya meskipun hanya ijazah begitu kan lumayan aja, Beb. Teguh Charles Iskandar Muda. Lumayan aja lah, yang namanya ijazah doang begitu kan, lumayan. Yang kemudian pada kitab yang kedua yaitu kitab Tuhfatul Muhibbin, karya dari Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Ansari yang meninggal pada tahun 1200-an awal atau 1100-an akhir, yang memenangi yang mendapati bertemu dan bersahabat dengan cucu dari Syekh Ahmad Al-Kushashi, di mana dalam kitab tersebut Tuhfatul Muhibbin bahwasanya ya keturunan dari Ahmad Al-Kushashi itu tidak ada yang namanya Ahmad. Kan Ahmad bin Abdul Ma'ali bin Jamaluddin bin Ali bin Ahmad Al-Kushashi. Nggak ada. Bukan Ahmad, yang namanya itu Abul Khair Muhammad. Nah, itu baru. Dan Abul Khair Muhammad itu hidupnya di Hijaz, di Badui. Dan memiliki banyak keturunan di sana. Nah, jadi nggak bisa itu. Tadi naskah dari nasab ini, ya silsilah nasab ini yang kemudian disambungkan kepada Syekh Ahmad Al-Kushashi, nggak nyambung ini. Jadi nggak ada ini. Ahmad merupakan anak dari Abul Ma'ali. Begitu. Jadi kasusnya sama seperti Ubaidiyah Bae. Ubaidiyah Bae, iya mah. Kasusnya sama dengan kasus Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa Al-Muhajir Ilallah, bahwa Ahmad di sini itu tidak terkonfirmasi sebagai anaknya Abul Ma'ali bin Jamaluddin bin Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Kushashi. Oke. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengenai kitab Abnaul Imam, ya selesai. Pada intinya adalah kitab tersebut itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kitab yang ditulis pada abad ke-5 Hijriah. Intinya itu. Dan itu sudah kita bahas semenjak di
tahun berapa itu? 2023 itu. Dan Kiai Imad pun sudah menulisnya kan. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Ya, oke. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Berarti siapa? Habib Qori tidak terkonfirmasi kepada Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qushashi. Begitu, saudara. Nggak mau lah. Ngapain debat sama Qori? Nggak mau. Nggak mau. Datangin aja datanya. Nah, khususnya mengenai nasabnya itu ya. Begitu. Ya. Berarti Bintiang Tarim, betul. Sama. Sama-sama palsu itu akan berkumpul begitu. Beb, Mbah Jaya. Udah, jangan diulang-ulang. Saya udah baca, udah saya jawab. Dia baca kitabnya aja, acak-acakan tadi tuh live. Suruh debat sama Qori, bacanya aja acak-acakan. Apalagi suruh debat sama saya, nggak kelas amat begitu loh. Iyalah, hari gitu. Siap, Kang. Apa ini? Oke. Nah, jadi gitu ya. Intisarinya udah di ini kan. Sama palsu saling membela, bukti nasabnya palsu. Oke, untuk berikutnya barangkali ada ini, ada apa namanya? Ada pertanyaan ya. Oh ya, kalau kalah ngomong dikiranya kalah. Kalau kalah ngomong dikiranya kalah dalam debat. Ya kan seperti dokter tadi itu. Jawabannya nggak lengkap. Kemudian ngomong nggak kelas dengan saya. Ini kata Mbah Jaya nih, daripada debat sama Qori, mending nongkrong di pos ronda. Iya, betul Mbah. Oke. Qori kalau debat tantrum kayak emak-emak, ya begitulah. Oke. Dalam kitab As-Suluk, Kang Info Channel ya, dalam kitab As-Suluk itu gimana? Jadi begini ya, saya mengumpulkan beberapa manuskrip-manuskrip dari kitab As-Suluk, fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Karya dari Bahauddin Al-Janadi. Mulai dari manuskrip yang ditulis pada tahun 1080, 1000 berapa itu? 1020 apa 30 itu. Kemudian manuskrip yang ditulis pada tahun 920, kemudian yang ditulis pada, ada 3 manuskrip itu yang saya miliki ya. Dan semuanya menyebutkan Abdullah. Dan apa namanya, untuk sumber-sumber yang digunakan oleh Bahauddin Al-Janadi, ya, itu adalah dengan apa namanya, menemui beberapa duriah-duriah dari tokoh-tokoh yang dimaksud, misalkan tokoh dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid dan seterusnya, di mana itu kembali kepada klaim sepihak. Artinya ketika di situ hanya sekedar menyebutkan silsilah nasab saja, nah itu memang perlu harus ditelusuri akan kebenarannya. Nah, tetapi dengan kepedeannya ini, misalkan seperti dalam kitab Ali As-Sakron ya, Al-Burqatul Musyiqah, yang memframing seolah-olah nasab ini sudah masyhur, sudah diijma oleh para ulama, sudah begini dan begitu. Sementara buktinya nggak ada itu. Jadi apa namanya, latar belakangnya itu karena Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu melihat satu redaksi yang ada dalam kitab As-Suluk. Kemudian juga yang ada dalam kitab Tuhfatul Az-Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Dan di situ ketika menyebutkan tokoh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid, nah itu menganggapnya bahwa itu adalah leluhurnya. Sehingga dia itu, Ali As-Sakron itu, menyangkokkan nasabnya dari tokoh yang namanya Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid, yang ketika menuliskan nasabnya di atasnya itu ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, sehingga kemudian dia bikinlah itu sejarah-sejarah bikinan.
bahwa Abdullah itu sejarahnya begini, Ahmad bin Isa itu begini, gelarnya Al-Muhajir, Ubaidillah itu pernah belajar ke Mekah begini, begini, dan begini, bertemu dengan ulama anu. Nah, kemudian generasi yang berikutnya Alwi, seorang ahli hadis, begini, begini, begini. Terus satu persatu dari tokoh-tokoh dalam silsilah itu karang sejarahnya. Begitu. Yang kemudian ini dipromosikan kepada ulama-ulama yang lain. Kemudian tidak hanya dari silsilah kenasapan saja, tetapi dari sisi keilmuan itu pun juga sama, bahwa untuk khirqah misalkan, lubsul khirqah dalam tarekat itu, keluarga kami punya sendiri. Nah, sehingga tarekat sedunia, ya, atau silsilah sedunia, di mana silsilah tersebut bersambung dari anak ke bapaknya, ke kakeknya, ke buyutnya, dan seterusnya, itu tidak ada kecuali dari kalangan Ba'lawi saja. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang jelas adalah salah satu tokoh yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, itu nggak ada satupun sanad yang dari ayahnya ke bapaknya, ke kakeknya, ke buyutnya, terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada itu kecuali di Balawi. Ya karena memang itu untuk melegitimasi akan kenasapan dan juga keilmuannya, gitu. Siap. Terima kasih Kang M. Hamzah ya. Nah, abad ke-5 mati, terus hidup abad ke-12 apa bagaimana? Oh enggak Kang Beci Hitam. Jadi kitab ini ada satu manuskrip begitu yang ditemukan oleh Ibnu Sodaqoh. Dan itu sebuah catatan yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Muammar Yahya Ibnu Toba yang wafat pada tahun 478. Nah lalu disalinlah itu oleh Ibnu Sodaqoh Al-Warraq. Kemudian apa? Ditambahkan. Kemudian apa? Dikurangin juga. Dan seterusnya. Sehingga naskah yang dimiliki oleh Ibnu Sodaqoh itu adalah sebuah naskah yang sudah diganti. Bukan redaksi asli yang didapatkan dari Abdul Muammar. Dan Ibnu Sodaqoh itu kan salah satu tokoh yang ada di abad 12 begitu. Bukan hidup lagi di abad 12, bukan seperti itu. Tetapi naskah tersebut didapati disalin ulang oleh seorang tokoh yang hidup pada abad ke-12 Hijriah, lalu dia tambahin dan dia kurangin. Lalu mana yang ditambahkan, mana yang dikurangi? Nah itu kan nggak bisa ditelusuri. Kenapa? Karena dia tidak membedakan mana redaksi yang asli, tulisan dari Abdul Muammar Yahya Ibnu Toba dan juga yang lain. Nah begitu, sehingga ketika menggunakan kitab Abnaul Imam sebagai sebuah karya yang real, murni ditulis pada abad ke-5 Hijriah, itu nggak bisa. Begitu. Apalagi sekarang itu gampang. Ya dengan DNA kan selesai. Kalau saya nongkrong sama Kori baru 2 menit dia sudah ngamuk-ngamuk. Aduh, ngeri itu Bang Ahmad Wafia. Oh ya, Andor Sepuh. Oke. Amin, terima kasih kan Tatok Bagas Koro. Oh ya, siap kamu gandring. Nggak level ya. Biarkan air bercampur dengan air. Minyak tidak akan bisa pura-pura jadi air. Minyak ya minyak, air ya air. Ya, boleh Kang Gesitmen. Oh, nggak bisa. Habib Zaki Zaf itu ya. Tetap, dia itu orangnya kayak gitu. Nggak bisa dirubah itu. Nama Syekh Ahmad Al-Kusyasi ini akan tertulis dalam managib biodata datuk. Itu kalau ini Bang Ahmad Wafi, kan dulu pernah teleponan ya sama saya ya. Kalau Syekh Ahmad Al-Kusyasi itu merupakan satu poros memang itu, satu tokoh sentral di dalam kesanadan ya. Baik itu dalam sanad keilmuan, sanad tarekat, ataupun sanad-sanad yang lain. Karena beliau itu memang selain ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf, ahli tarekat, beliau itu pun juga sangat produktif di dalam menulis bidang-bidang keilmuan, sampai ada 70 judul itu yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Al-Kusyasi. Seperti tadi yang saya contohkan, misalkan siapa Rasulullah,
Syekh Yusuf Al-Makassari di tahun 1650-an kurang lebih ya. 1650-an itu datang ke Mekah. Kemudian bertemu dengan Syekh Ibrahim Al-Qurani yang merupakan murid dari Ahmad Al-Qushasi. Nah, terus dari Ibrahim Al-Qurani ke atas ke Syekh Ahmad Al-Qushasi, kemudian kepada Syekh Ahmad Asy-Syanawi dan seterusnya. Nah, sehingga memang untuk Syekh Ahmad Al-Qushasi ini merupakan salah satu tokoh sentral dalam ilmu sanad. Nah, baik itu riwayat hadis, baik itu sanad keilmuan, terus berbagai macam bidang keilmuan ya, mau tafsir, mau hadis, mau ini, mau itu, banyak. Sehingga memang Syekh Ahmad Al-Qushasi itu merupakan sosok sentral itu di dunia bahkan. Bahkan untuk Habib sendiri ya, Utsman bin Yahya itu menuliskan nama Ibrahim Al-Qurani, kemudian juga nama Ahmad Al-Qushasi sebagai tokoh-tokoh yang ada di dalam kesanatan ilmu mereka atau ilmu sanad mereka. Begitu, ya. Terus apa saja yang masih tergolong abad 3, 4, 5, 6, 7? Banyak. Jadi cukup sulit ya. Misalkan abad 3, abad 4. Bentar, itu siapa namanya? Abdul Hasan. Saya lupa namanya itu. Al-Mas'udi ya. Al-Mas'udi itu abad berapa ya? Abad 4. Itu selain sejarah, nasab itu pun juga disebut. Abad 5. Abad 5 itu Maqatil At-Talibiyin. Kemudian abad 6. Abad 6 itu bisa Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kemudian abad 7 itu bisa Al-Fakhri. Dan seterusnya lah, banyak itu. Ada dijelasin itu di tulisan-tulisan Kiai Imad itu. Karena terkait kitab Hikam Syarah Al-Jawi. Wah, keren itu Bang Ahmad Wafi ya. Jadi memang tadi yang seperti kita bahas ya, bahwa Syekh Ahmad Al-Qushasi itu memang memiliki salah satu syarah kitab Al-Hikam karya dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Iya, betul. Itu tadi yang kita putarkan itu Mbak Siti Yunani itu. Dari Jawa Timur itu. Korea awalnya emosi cina kata Mbak Dewi ini. Karena nggak mampu menulis kitab. Mulut busuk ini kata Habib jarum tajam. Mulut busuk debat kayak emak-emak rebutan sembako gratis. Allah, masalah. Kang Andi Chandra. Kitab yang ditulis oleh Tobato diedit oleh 3 orang yang berbeda. Apakah ada statement yang menyatakan Ubed cucu Nabi? Nah, justru itu karena tidak ada pemisahan antara redaksinya Ibnu Toba. Dan mana saja tambahan dari 3 tokoh ulama yang menyalin dan menambahkan isi dari kitab tersebut, sehingga di situ menjadi blunder. Nggak jelas itu yang mana. Bisa jadi malah itu merupakan tambahan dari Yusuf Jamalullail yang merupakan pentahqiq kitab tersebut yang keempat berarti. Oke. Perlu dicurigai Kori dan sampai sudah kompromi supaya nasab ini tetap ramai untuk konten karena Balawi sudah tidak ada perlawanan, maka didoronglah Kori bela Balawi agar tidak cepat selesai. Ya enggak juga lah. Teman-teman aja udah tahu itu. Ane mau antum mauquf. Ya saya bilang tidak terkonfirmasi aja gitu Bang Ahmad Wafi ya. Allah. Kenapa Habaib dan Jonglosya itu berwatak seperti anak-anak? Ya mungkin ini Ratu Bagus. Masa kecil kurang bahagia mungkin. Kang M. Hamzah, ngopi, udut, sinau bareng, tukar pendapat bersama para orang-orang alim, solih, apik akal pikirannya, waras, cerdas, sehat, jenius, semoga bermanfaat, berguna, betul. Tapi bukan saya itu mah ya, bukan. Saya mau orang bodoh, saya mah. Cek khodam, saya nggak bisa itu cek khodam itu. Belum lagi kan ditambah ini haplogrupnya itu Bang Ahmad Wafi L kan. Nah, itu sudah nggak terkonfirmasi itu. Oke, siap Mas Joyo. Kopinya siap.
Oke. Allah, Bang TIJ bahas garamah notaris. Waduh, itu perlu itu. Betul, Beb, jarum tajam. Udah 20 nih ya. Dalam tarekat, betul. Syadziliyah ada. Bermacam-macam tarekat itu. Qadiriyah ada. Makanya di dalam kitab As-Simtul Majid, itu berbagai macam tarekat ada itu. Kesanadan yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Al-Kushashi itu ya. Ada Rifaiyah, ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, dan berbagai macam tarekat-tarekat yang lainnya. Nggak bisa itu. Guru Datang Syekh Ibrahim. Ya, itu berarti satu ini, Bang Ahmad Taufik, satu generasi dengan Syekh Yusuf Al-Makassari itu mah. Yes, sanad ya. Ini sanad bukan nasab ini mah. Oke. Itu udah tadi Kang Opoy, udah saya jawab di awal tadi ya. Allah 16 juta nyangkut di kantong kori cenage. Aduh, ngeri ya. Gontor Kang Pu Gandring, Gontor hadir siap, terima kasih. Pecinya Gus order. Aduh, ini. Di online ada meren. Aduh, masalah. Oke, saya rasa cukup ya. Ini mohon maaf ini teman-teman yang hadir dalam kesempatan kali ini. Ya, ini terima kasih ini Kang Bambu Petuk ya. Kori versus dengan dirinya sendiri dulu sebut Malawi Janam. Oke ya. Ini saya rasa cukup dan mohon maaf jika ada beberapa komentar-komentar yang tidak terbaca oleh saya. Terima kasih banyak yang telah meramaikan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan puasa ini kita bertambah barokah hidup, amin amin ya rabbal alamin. Wahai kiai-kiai, sadarlah dan terimalah hidup pengetahuan modern. Jangan menutup diri dari kemajuan zaman. Wahai kiai, sekarang kok dunia ini sudah terbalik. Kalian para kiai masih menganggap para habaib cucu Nabi. Sedangkan orang bodoh saja sekarang sudah bisa melihat yang mana salah dan benar. Tapi kalian para kiai yang banyak ilmu tidak bisa melihat. Coba lihat video ceramah habaib. Sungguh menyesatkan umat. Kemana ilmu kalian para kiai? Ingat kiai, Rasulullah paling takut kepada ulama daripada Dajjal. Karena Dajjal jelas musuh, tapi ulama tidak seharusnya. Seorang alim, bahkan ulama wajib mengkaji polemik nasab ini agar rakyat Indonesia tercerahkan. Ini malah kalian para kiai jadi budak mereka. Sungguh memalukan. Secara ilmu DNA, mereka anak cucu Yahudi bukan cucu Nabi. Jangankan tersambung ke Rasulullah, orang Arab saja mereka bukan. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.